Suamiku pewaris utama. Bab 107. Sebuah firasat. Kalau begitu kalian boleh pergi. Respon Hendy tegas. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak, lalu meminta izin untuk meninggalkan ruang kantor Hendy, untuk mengerjakan apa saja yang ditugaskan pada mereka. Di sebuah villa mewah kota D, sebelah barat kota J, seorang lelaki kisaran 67 atau 70 tahun, dengan seorang cucu laki-lakinya, terlihat sedang berbincang serius. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua itu. Di belakang mereka sedikit agak jauh, tampak berdiri 10 orang laki-laki berperawakan tinggi, gagah dan tegap. Mengenakan setelan jas berwarna hitam, layaknya seorang bodyguard atau pengawalnya. Sikap mereka sangat patuh dan hormat pada tuannya. Tuan Aminata, biasa orang memanggilnya di luaran sana, adalah lelaki berumur tersebut, dan laki-laki muda di depannya itu, adalah cucunya, Sagara, anak dari Badrika, sepupu Ramos, anak buah ayahnya tersebut. Dalam pembicaraan mereka itu, Tuan Aminata yang lebih banyak mendominasi pembicaraan. Bagaimana perkembangan penyelidikanmu? Apakah pembunuh Bagaspati, kakak ayahmu itu sudah diketahui? Tanya Tuan Aminata dalam percakapannya tersebut ingin tahu. Sampai saat ini, petunjuk pasti siapa yang telah menghabisi nyawa pamanku itu belum begitu jelas, karena Paman Anggoro tidak mau mengatakannya pada orang-orang kita, jawab Sagara berterus terang. Bukan hanya itu saja Kek. Bahkan kematian kakek Braga, sampai saat ini masih menjadi misteri, karena tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada siapa yang telah menghabisinya. Ini benar-benar pelik dan sulit diterima akal sehat. Reaksi Aminata keheranan. Satu keturunanku, dan satu saudara laki-lakiku, satu lagi keponakanku, mati dalam waktu yang tidak berjauhan waktunya. Kecuali si Govan manusia serakah tersebut, batin Aminata dalam hati. Ditambah lagi anak bungsuku, si Badrika, manusia bejat dan munafik itu, saat ini telah ditahan polisi, atas banyak tuduhan berat yang ditimpakan padanya. Kejadian ini sangat membuatku terpukul, dan serasa ingin membalas dendam saat ini juga. Ucapnya lirih pada diri sendiri, kemudian melanjutkan monolognya dalam hati. Seperti ada orang yang dengan sengaja mau menghancurkan garis keturunanku. Respon Tuan Aminata geram. Oh ya. Apakah kau sudah bertemu dengan paman jauhmu si Brandi itu? Tanya Aminata tiba-tiba. Belum Kek, sampai saat ini, aku belum berhasil menemuinya, karena paman Brandi, selalu menolak untuk bertemu denganku. Jawab Sagara apa adanya. Anak buahnya saja tidak mau mengatakan, di mana tuan mereka berada. Jawab Sagara terlihat sangat kecewa sekali. Kenapa kau tidak memaksa mereka dengan cara kekerasan? Bukankah kita mempunyai orang-orang kuat, dan bisa diandalkan? Tanya Aminata keheranan. Masalahnya bukan kuat atau tidaknya Kek, tapi pada loyalitas mereka pada pimpinan. Nampaknya Paman Brandi, benar-benar telah menjadi panutan dan idola mereka. Anak buahnya saja rela mati demi melindungi tuannya itu. Jadi akan sangat sulit meminta mereka agar bekerja sama dengan kita, dan memberitahukan keberadaan tuannya itu. Dasar brengsek Brandi itu. Manusia yang tidak bisa membalas budi. Respon Aminata geram. Percuma aku tolong dia dulu, kalau tahu bakal begini, tidak mungkin dulu aku selamatkan nyawanya, dan menebus saat dia akan ditahan oleh pihak berwajib. Tapi nyatanya, saat dibutuhkan, dianya tidak mau bekerja sama. Kakek jadi heran, kenapa dia bisa berubah jadi seperti itu. Seorang raja jalanan kota B, bahkan merambah ke kota-kota lain, sekarang telah berubah menjadi seekor tikus gat, yang sedang bersembunyi ketakutan. Apakah kakek sendiri yang harus turun tangan?
Menurut Sagara itu belum perlu kek, masih ada kami yang bisa kakek andalkan, jawab Sagara mencoba menenangkan kakeknya itu. Bukan kakek tidak percaya dengan perkataanmu itu, tapi sampai saat ini pun, kau belum juga menemukan dalam pembunuhan dan penghancuran kelompok Braga dan yang lainnya itu. Ditambah lagi, kau juga belum menemukan dalam penghancuran kelompok Govan juga kelompok Badrika, serta kelompok Torangga tersebut. Sampai saat ini, kakek masih belum mengerti, orang kuat mana yang bisa membasmi anak serta saudara-saudaraku itu. Seberapa kuatkah orang tersebut, sampai membuat orang kuat seperti Bagaspati, Torangga, Govan, Badrika dan Braga, tewas dengan cara misterius seperti itu. Kalau kelompok Paman Torangga, mereka masih ada dan hidup kek. Ucap Sagara cepat, kemudian berkata lagi. Setelah dia mati, seluruh bekas anak buahnya dikoordinir lagi oleh ketua kelompok itu, dan sekarang kedudukannya sudah semakin kuat. Kabarnya mereka disokong dana, dan dukungan dari kelompok Birawa Group, di bawah ketuanya Hendy itu. Ucapnya lagi. Ini semakin sulit. Karena kakek tahu siapa pemilik Birawa Group itu. Menurut kabarnya, bodyguardnya saja mencapai belasan ribu orang, yang terdiri dari orang-orang kuat. Tidak mungkin bagi kita untuk menentang mereka saat ini. Ucap Aminata bersikap pasrah. Tapi Sagara mempunyai satu cara jitu kek. Responnya dengan ekspresi senang. Apa cara jitumu itu? Cepat katakan. Jawab Aminata tidak sabar lagi. Sabar sedikit kenapa kek? Jangan terburu-buru, karena ini harus dipikirkan masak-masak sebelum dilaksanakan. Reaksi Sagara seperti mempermainkan kakeknya itu. Jujur saja kakek katakan, sebenarnya kakek ingin menghancurkan Birawa Group itu. Tapi sampai kakek tua dan lemah seperti ini, dendam penghinaan itu belum bisa kakek balaskan. Apakah kakek kenal dengan pemilik perusahaan besar itu? Tanya Sagara penasaran. Bukan hanya kenal, bahkan kakek pernah menjadi anak buahnya, walau hanya 3 tahun, karena pandangan kami berbeda, kakek memutuskan untuk keluar atau terpaksa dikeluarkan. Si Birawa itu, dulunya adalah orang susah, dan banyak sekali terlilit hutang, karena usahanya tidak maju-maju juga. Saat perusahaannya akan diakuisisi oleh kelompok holding company milik warga negara tetangga itu, Birawa sebagai direktur sekaligus owner perusahaan tersebut, meminta penangguhan dan penjadwalan ulang hutang-hutangnya tersebut. Entah dengan cara bagaimana, setengah tahun kemudian, perusahaan Birawa Group, bisa terlepas dari hutang yang selama ini menjerat lehernya. Dan akhirnya, perusahaan tersebut bisa bangkit, dan semakin besar sampai saat ini. Dengar kabarnya, si licik Birawa itu, ada meminjam sejumlah uang pada salah satu bank, yang ada di kota J, dan jumlahnya sangat banyak sekali, dengan jaminan perusahaannya itu. 3 tahun kemudian, perusahaan tersebut dinyatakan sebagai perusahaan besar nasional, dan mempunyai harta kekayaan melimpah, serta sudah bisa berdiri sendiri. Hutang-hutangnya, juga telah dilunasi seluruhnya. Sepertinya kakek mengetahui sejarah dari perusahaan besar itu. Tanya Sagara penasaran. Jelas saja kakek tahu, karena pada masa-masa sulit itu, kakek masih bekerja pada Birawa. Tapi setelah dia sukses dan perusahaannya maju, kakek malah dibuang begitu saja. Sejak saat itulah, kakek menaruh dendam besar pada pemilik perusahaan tersebut. Kenapa kakek tidak membalaskan sakit hati kakek itu saat dia sedang terpuruk? Mana bisa begitu, Birawa orang yang sangat licik. Dengan teganya mencampakkan kakek keluar dari perusahaannya. Padahal kakeklah ketua tim dalam menanggulangi kesulitan keuangan perusahaannya saat itu. Tapi karena hanya kesalahan kecil yang kakek lakukan, dia memecat kakek tanpa pesangon. Sejak saat itu juga, kakek bertekad akan membuat Birawa Group hancur secara perlahan.
Maka kakek menyuruh pada paman-pamanmu, kecuali ayahmu itu, untuk berpura-pura bekerja padanya, dengan harapan bisa menghancurkan kekuatannya dari dalam. Tapi paman-pamanmu itu, juga keluar dari perusahaan tersebut, dan hidup berdikari sendiri, sampai sukses seperti itu, kecuali anak bungsu kedua kakek jauh Musi Braga, yaitu Torangga itu. Jadi orang yang bernama Torangga itu masih ada hubungannya dengan kita kek? Tanya Sagara penasaran. Benar sekali. Tapi tanpa disangka, pamanmu malah menikahi anaknya si Melviana itu, padahal kalau ditarik benang lurus, mereka berdua masih ada pertalian darah. Jawab Aminata sedih. Tapi kenapa mereka tetap menikah juga kek? Itulah yang kakek herankan. Dugaan sementara, pamanmu Bagaspati tidak tahu, bahwa dia dan Melviana masih saudara jauh walau memang boleh menikah. Kalau diurutkan, si Melviana itu masih termasuk ponakan jauh dari Bagaspati. Ternyata begitu. Respon Sagara sudah mulai mengerti. Lalu bagaimana kelanjutannya kek? Tanya Sagara masih ingin tahu. Paman jauhmu itu, lebih memilih jalan kekerasan, dengan bergabung pada kelompok jalanan pimpinan temannya tersebut. Lalu bagaimana dengan sepupu jauh Govan itu kek? Apakah dia juga pernah bekerja pada Birawa Group itu? Kalau dia tidak pernah, begitu juga dengan Torangga, Badrika dan Brandi semuanya memilih jalan kekerasan. Lalu apa yang akan kakek lakukan sekarang? Apakah akan diam saja, ketika melihat anak, adik juga cucu jauh kakek, dihabisi orang, saat kakek masih hidup, dan bisa mendengar beritanya? Untuk saat ini, kakek memilih untuk diam dulu, karena kakek sadar, bahwa untuk melawan Birawa Group itu, sudah tidak mungkin lagi. Apalagi sekarang, kekuatan orang-orangnya, semakin kuat dan pengawalan di sekitar keluarganya, juga sangat ketat sekali. Bagaimana kalau Sagara berpura-pura menjadi pengawalnya kek? Agar Sagara bisa mengetahui kelemahan perusahaan, sekaligus mengetahui saat kapan pemiliknya sedang tidak dikawal. Ucap Sagara cepat penuh keyakinan. Kalau itu menurutmu baik, kenapa tidak kau lakukan saja, sambil mencari tahu dari anak buahnya, kalau mereka tahu tentang pembunuh keluarga besar kita itu? Jawab Aminata setuju. Tapi saat ini, mereka sedang tidak membuka lowongan untuk menjadi pengawal kek. Sanggah Sagara lemah. Sagara rasa, sangat sulit untuk mendapat kepercayaan, agar bisa diterima menjadi pengawal keluarga mereka. Ucapnya lagi semakin putus asa. Kenapa kau tidak mencoba menyamar menjadi pedagang di kotanya saja? Kakek dengar dari orang-orang kita, masih banyak gedung-gedung kosong yang bisa kau gunakan sebagai tempat usahamu di sana. Usul Aminata dengan ekspresi semangat. Kalau kau sudah berhasil masuk, dan membuka usaha di sana, kakek yakin, kau akan bisa mendapatkan berita penting dari orang-orang yang juga berusaha di kota itu. Sagara setuju dengan usul kakek, cuma masalahnya adalah modal kek. Dari mana Sagara bisa mendapatkan uang untuk menyewa gedung tempat usaha itu? Responnya putus asa. Kalau untuk masalah itu gampang, kakek akan menyerahkan batangan-batangan emas, yang dulu kakek curi dari si Birawa licik itu padamu. Ada sekitar 10 buah emas batangan yang kakek simpan selama ini. Semua anak-anakku, tidak mengetahui keberadaan emas-emas tersebut, termasuk juga anak kandung kakek si Torangga itu. Jadi kaulah satu-satunya keturunan kakek, yang tahu bahwa kakek mempunyai emas yang cukup banyak, yang masing-masingnya seberat 1 kilogram. Dengan 2 atau 3 emas batangan itu saja, sudah sangat cukup untuk membuka usaha di sana. Cuma pesan kakek, setelah kau berhasil membuka usaha, secara diam-diam, kau masukkan orang-orang kita masuk dan bekerja padamu. Dengan kehadiran mereka, akan membuat usahamu mata-matai Birawa Group, juga orang-orangnya, akan lebih mudah kau lakukan.
Jadi sekarang mari ikut kakek memasuki ruang bawah tanah di villa ini, karena di sanalah kakek menyimpan emas-emas batangan tersebut, berikut beberapa uang tunai, yang cuma berjumlah 11 miliar itu. Apakah aku sedang bermimpi, kek? Tanya Sagara kebingungan dan seakan tidak percaya. Ini semuanya nyata cucuku, semua harta kekayaan ini adalah milik kakek. Jawab Aminata berterus terang. Tapi dari mana kakek bisa mendapatkan semua kekayaan ini? Apakah kakek merampoknya? Tanya Sagara penasaran. Hus. Ini semua kakek dapatkan ketika bekerja pada Birawa itu. Secara diam-diam kakek memalsukan laporan keuangan dan mengkorupsi gaji karyawan, serta mencuri kas perusahaan tanpa disadari oleh pemiliknya. Lama-kelamaan harta yang terkumpul itu menjadi banyak, dan hasilnya kakek belikan emas batangan, dan menyimpan uang-uang ini dalam brankas bawah tanah ini. 10 tahun sekali, kakek menukarkan uang-uang cetakan lama, dengan uang cetakan baru, agar tetap berlaku dan tidak kadaluarsa. Tapi tentu saja kakek bekerja sama dengan orang dalam, dengan imbalan yang cukup besar. Menurut kakek, dengan uang atau emas-emas ini, kau bisa membuka usaha di kota milik Birawa itu, dan berusaha melumpuhkan kekuatan-kekuatannya dari dalam. Jika perlu, kau bayar orang-orang yang dipercaya menangani laporan keamanan data-data perusahaan, dan jika memungkinkan, kau suruh orang itu menghancurkan database perusahaan mereka tersebut. Janjikan pada orang itu kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupannya sekarang. Kakek yakin orang tersebut akan tergiur untuk berkhianat. Ucap Aminata bersemangat dan sudah sangat yakin sekali. Baik. Akan Sagara lakukan secepatnya. Dengan harta sebanyak ini, aku akan membuat Birawa Group hancur sedikit demi sedikit. Bagus. Kau memang cucuku yang bisa diandalkan. Tidak percuma kakek mempercayakanmu untuk menguasai harta kakek, kalau bukan untuk membalaskan dendam kakek pada si Birawa itu. Sekarang kau ambillah kartu ATM ini. Di dalamnya ada uang sekitar 4 miliar rupiah. Gunakan uang itu untuk membuka usaha di kota milik Birawa itu, dan pastikan langkahmu tersebut akan berhasil. Nanti kakek akan memasukkan semua uang ini ke bank, dan kau bisa mempergunakannya untuk kepentinganmu. Jika masih kurang, kakek akan menukarkan 3 atau 4 batang emas ini ke penadah, atau ke pihak bank, dan uangnya juga akan kakek berikan padamu. Ucap Aminata dengan polosnya. Baik, jawab Sagara singkat, tapi mulutnya menyeringai buas, pertanda ada sesuatu yang sedang direncanakannya. Kota Golden City pada waktu yang sama. Ayah. Sapa Dragon tiba-tiba, sesaat setelah dia masuk ke kamar orang tuanya, yang saat itu sedang istirahat siang bersama dengan Ivory. Draco, ada apa wajahmu pucat seperti itu? Apakah kau sakit? Tanya Ivory cemas. Tak lama kemudian dia bangkit dari sofa kamar mewahnya itu, dan mendekati anaknya yang kelihatan pucat juga ketakutan seperti itu. Draco juga tidak tahu, Ma. Tiba-tiba saja perasaanku menjadi tidak enak. Apa yang kau rasakan? Cepat bilang sama Mama. Jangan buat Mama khawatir. Respon Ivory sangat ketakutan. Draco tidak merasa sakit atau sejenisnya, Ma. Cuma perasaan ini saja yang tidak enak. Jawab Dragon apa adanya. Coba kau katakan apa yang kau rasakan itu anakku. Ucap Hendy menyela. Di alam bawah sadar, Draco seperti melihat ada api panas yang sedang menuju kemari, dan berniat membakar kota kita itu ayah. Ucap Draco apa adanya. Batin Hendy dalam hati. Ini seperti yang ada dalam mimpiku beberapa malam lalu. Ucapnya kemudian. Apa yang Papa mimpikan itu? Apakah sama dengan yang dirasakan oleh anak kita? Tanya Ivory penasaran. Ya, apa yang dirasakan oleh Draco sama seperti yang Papa mimpikan itu. Jawab Hendy berterus terang. Kemudian berkata lagi.
Dalam mimpi itu, Papa juga sempat melihat ada api kecil berwarna hitam, yang datang dari arah timur, dan menuju kemari dalam kecepatan tinggi. Setelah api itu sampai, anehnya dia tidak segera membakar tempat ini, tapi malah tertidur dalam waktu yang cukup lama. Tapi setelah beberapa waktu, tiba-tiba api itu membesar, dan membakar kota kita termasuk villa ini. Jawab Hendy apa adanya. Papa jangan berkata seperti itulah, Mama jadi takut Pak. Respon Ivory tidak senang. Kalau kenyataannya seperti itu, apa yang bisa kita lakukan Ma? Paling yang bisa kita lakukan adalah, mencegah agar api itu tidak jadi datang kemari apalagi membakarnya. Reaksi Hendy cepat. Terus apa yang kau alami dan lihat dalam pandanganmu itu anakku? Tanya Ivory penasaran. Dalam pandangan mata batin Draco, api itu menyerupai seorang laki-laki muda, yang datang bersama dengan ribuan api kecil berwarna merah kuning dan biru. Tapi mereka datangnya tidak serentak, namun sedikit demi sedikit, dan memenuhi kota kita ini, dan mengepungnya dari segala penjuru. Jawab Dragon panjang lebar, kemudian memandang ayahnya untuk mendengar komentarnya. Tapi Hendy malah melamun dan bermonolog sendiri dalam hati. Ini benar-benar aneh. Mimpiku sama dengan firasat anakku. Aku harus mencari tahu apa kaitannya, jika ini tetap dibiarkan, aku khawatir akan menjadi kenyataan. Batin Hendy dalam hati, sambil mendengarkan ujaran dari anaknya tersebut. Pa, sapa Ivory lembut. Hendy tersentak dari lamunannya gara-gara teguran itu, kemudian berkata, Papa sedang mengaitkan antara mimpi Papa dengan firasat anak kita itu. Jika dikaitkan keduanya, sangat mirip dan mendekati kenyataan. Masalah ini harus kita ceritakan pada kakek, agar dia bisa urun rembuk dan mencari solusinya. Ucap Hendy penasaran. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita datangi kakek, dan panggil seluruh petinggi pengawal keluarga kita, untuk sama-sama mendengar apa yang menjadi kekhawatiran kita barusan. Ucap Ivory memberi solusi. Papa setuju dengan usulmu Ma. Respon Hendy cepat. Ayo Draco kita temui kakek. Jawab Ivory pada Dragon, kemudian bangkit dari sofa, dan berjalan keluar dari dalam kamar, sambil mengandeng tangan anaknya. 10 menit kemudian, Hendy, Ivory, Drago juga Tuan Birawa, sudah duduk dalam satu ruangan, sambil menunggu para pengawalnya datang. Tapi tak lama kemudian, Iron, Hans, Burgon, Leon, Erik dan Anjani sudah datang. Begitu juga dengan ketiga pengawal yang berasal dari Shanghai itu, dan 4 gadis karateka, yang 2 diantaranya sudah menikah tersebut. Baru saja mereka duduk di kursi yang sudah disediakan, 10 detik kemudian, si legenda cyber, Hendy, Austin dan Rams pun datang, dan segera bergabung dengan mereka. Setelah dirasa lengkap Tuan Birawa berkata, Aku senang kalian datang tepat waktu. Mari kita dengarkan saja, apa yang akan disampaikan oleh Tuan kalian ini. Ucap Tuan Birawa apa adanya. Tanpa mau membuang waktu lagi, Hendy dan Dragon, menceritakan apa saja yang telah mereka katakan bertiga tadi, dan tidak dikurangi atau ditambah sedikitpun ceritanya. Sekitar 10 menit Hendy memaparkan apa saja yang dialami dan dilihatnya dalam mimpi, termasuk juga apa yang dilihat oleh Dragon melalui mata batinnya. Setelah menceritakan masalahnya, barulah Hendy merasa lega, dan sedikit berkurang beban batinnya. Bagaimana menurut kalian setelah mendengar ceritaku tadi? Apakah menurut kalian, ini hanya mimpi dan bunga tidur saja? Tanya Hendy tiba-tiba. Mendapat pertanyaan yang mendadak seperti itu, saat mereka sedang menganalisa cerita Hendy, tentu saja mereka terkejut dan tidak bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Tuan Birawa cukup tanggap dengan berkata, mimpi dan firasat seperti itu, jelas saja tidak bisa dianggap bunga tidur atau khayalan belaka.
Menurut kakek, kita harus mencari orang pintar, untuk menafsirkan mimpi dan firasat seperti itu. Ucapnya dengan ekspresi yakin. Mohon maaf Tuan Besar jika saya menyela. Ucap Hendy tiba-tiba. Apakah Paman akan mengusulkan sesuatu? Tanya Hendy penasaran. Benar Tuan Besar. Bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya bisa menafsirkan mimpi tersebut, walau tidak seluruhnya. Menurut saya, Tuan Muda Draco lebih mengerti tentang mimpi itu, juga firasatnya. Maksud Paman? Tanya Hendy penasaran. Mari kita tanyakan pada yang bersangkutan Tuan Besar. Jawab Hendy cepat. Bersambung.